Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda umat muslim di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Saatnya ke diskusi Sapa Indonesia Malam, Saudara. Kasus laporan terhadap komika Panji Pragiwaksono terkait materi komedi tunggal atau stand-up komedi bertajuk Mensreya memasuki tahap klarifikasi di Mapolda Metro Jaya. Setelah polisi menerima sejumlah laporan dari berbagai pihak yang menilai materi itu mengandung dugaan penghasutan dan penistaan agama. Nah, seiring dengan aduan dari masyarakat ini muncul pertanyaan penting terkait ada tidaknya pidana dalam kasus ini serta substansi apa yang sebenarnya dipersoalkan oleh para pelapor. Kami akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Di studio Kompas TV sudah hadir bersama saya Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, ada Mas Julius Ibrani. Mas Julius, apa kabar? Terima kasih, sehat. Terima kasih sudah datang di studio Kompas TV. Sementara lewat sambungan dalam jaringan juga bergabung bersama kami Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Pak Arianto dengan Tifa di sini. Selamat malam, Pak. Selamat sore, Pak Tifa. Selamat sore, Pak. Malam, Pak Arianto. Ya, terima kasih semua sudah hadir dalam diskusi. Pak, bantu kami untuk paham juga. Ini kan Panji dipanggil dengan agenda klarifikasi. Sementara kalau dalam KUHP baru secara literal bahasa klarifikasi itu dalam pasal 16 setidaknya di ayat 1 tentang penyelidikan itu tidak ada secara langsung disebutkan klarifikasi. Jadi sesungguhnya Pak, klarifikasi ini sudah menjadi bagian langsung dari penyelidikan atau terpisah dari penyelidikan, Pak? Istilah klarifikasi itu di KUHP lama juga nggak ada, Pak. KUHP baru juga tidak ada. Itu klarifikasi bukan satu bagian daripada proses dalam penyelidikan. Itu istilah yang kemarin itu umum rame kan dibahas itu. Dan dulu munculnya klarifikasi itu saya yang bikin perkap itu, Pak. Karena apa? Karena di dalam KUHP dulu itu kan tidak ada tahap-tahap di penyelidikan. Nggak disebutkan di situ, Pak. Nah, sehingga padahal ya polisi itu ya, ini saya terangkan ya pelan-pelan ya. Boleh. Gini, polisi itu tugasnya kan menjaga Kamtibmas. Kalau ada orang bersengketa, ya, maka polisi pasti akan turun. Kalau sengketanya itu masih baik-baik gitu ya, didamaikan, ditertibkan. Tapi kalau sudah kemudian sengketanya itu memuncak tidak bisa, ya harus dibawa ke peradilan kan gitu. Disitulah polisi posisinya sebagai gerbang terdepan untuk membawa kasus itu ke peradilan apa tidak. Itu Pak. Nah, terus sekarang di dalam KUHP yang lama maupun yang baru pasti ada penyelidikan, penuntutan, dan peradilan. Di tahap penyelidikan itu adalah tahap di mana ada indikasi bahwa diduga ada pidana. Nah, kalau sudah ada pidana itu tadi, maka polisi kan tugasnya kan tadi itu diselesaikan secara baik-baik atau dipakai proses pidana. Makanya di dalam tahap penyelidikan itu polisi harus mencari keterangan, Pak. Syaratnya di dalam mencari keterangan itu tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Manggil orang juga nggak boleh. Kalau cuma tanya-tanya bukan boleh gitu. Yang penting tidak mengganggu hak asasi manusia itu aja tindakannya itu. Makanya ketika kalau polisi ini kebetulan kan kemarin ada orang yang lapor itu ya. Keberatan ada 5 orang gitu. Ya terpaksa kan polisi menerima laporan. Kalau di dalam KUHP yang baru, Pak, kalau polisi menerima laporan itu dan kemudian tidak lanjut dalam 14 hari, dia bisa dilaporkan pada pimpinannya. Bahasanya terpaksa menerima laporan, Pak, gitu? Atau gimana? Ya harus diterima laporan itu, Pak, dan harus ditindaklanjuti, gitu loh. Kalau tidak ditindaklanjuti boleh komplain, itu di KUHP ada bunyinya. Nah sekarang masanya begini, Pak, laporan itu kalau dulu kan ada SPKT namanya, lapor dulu kemudian disaring apakah ini pidana apa tidak, gitu kan. Udah ditimbang-timbang, kita udah taruh reserse di situ gitu. Itu pun kurang efektif Pak sekarang. Terutama kalau ada kasus yang debatable seperti sekarang ini, pasal karet, penghinaan, pasal ini. Nah, ini yang paling krusial Pak. Polisi susah sekarang menghadapi itu. Tetapi sekarang polisi sudah, kita ya dari Kapolri sudah menekankan dengan adanya undang-undang yang baru itu ya Pak ya. Kita semangatnya tidak lagi kepada setiap laporan kemudian hanya dicari ini pidana apa tidak. Sehingga sederhananya Pak, sorry saya potong, sehingga sederhananya kalau tahapan yang sekarang ini dihadapi Panji itu sudah langsung bagian awal penyelidikan itu? Ya, adanya informasi dilaporkan kan. Berarti ada gangguan Kamtibmas kan. Gangguan Kamtibmas itu maka tahap pertama adalah penyelidikan. Penyelidikan itu untuk mencari apakah ada bukti-bukti bahwa itu pidana apa tidak. Itu gitu Pak, itu namanya tahap penyelidikan. Dan itu rangkaian daripada tahap untuk pemidanaan sebetulnya. Tetapi penyelidikan itu tidak selalu pindah ke penyidikan. Nah kalau sudah penyidikan itu sudah langkah masuk ke tahap arah pidana Pak. Karena apa? Di situ ada
unsur memaksa dan sebagainya itu, gitu. Nah, Oke. sedangkan kalau di penyelidikan itu masih dalam taraf mencari-carilah di luar Oke, tanpa Pak pakai Ari, kekuatan. mohon maaf saya harus salah Ya. dulu di situ. Saya mau ajak Ya. Anda dan Mas Julius untuk melihat kondisi di Mapolda Metro Jaya. Panji tampaknya sudah selesai menjalani klarifikasi. Kita simak dulu. Oke. Dan tim lawyer sudah selesai pemeriksaan, pemeriksaan undangan klarifikasi. Tadi dari jam mulai kurang lebih dari jam 10.30 lewat, ada 63 pertanyaan, baru selesai kira-kira 5 menit atau 10 menit yang lalu. Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan. Bang, Pakai ejaan marah. Yang ditanyakan itu selain soal data pribadi standar, itu ditanyakan soal penyelenggaraan. Sebelum penyelenggaraan dijelaskan soal nama-nama dan siapa-siapa saja melapor terhadap Panji. Lalu ditanyakan soal penyelenggaraan, lalu dipertunjukkan kepada Panji diperlihatkan video-video dari akun-akun kira-kira saya bilangnya potongan-potongan video dari akun-akun bukan Netflix terkait dengan sejumlah potongan atau yang memuat pernyataan-pernyataan Panji di dalam pertunjukan mensrea. Pertunjukan video dan video yang ditanyakan yang memuat pernyataan-pernyataan dari Panji terkait dengan babakan soal, ini istilah dari saya ya, soal sholat, lalu juga soal terkait dengan dua ormas yang menerima konsesi tambang dan juga soal di Jawa Barat yang di sana. Tapi kalau balik ke yang laporannya hanya soal penistaan agama. Nah, tadi ada 4 pasal yang disampaikan oleh polisi, pasal 300, pasal 301, pasal 242 dan juga pasal 243. Pasal 300 itu soal simpelnya gitu ya, penodaan agama. Kalau yang 301 itu soal penyebarluasan publikasinya. 242 itu soal penistaan terhadap kelompok tertentu. 243 itu soal penyebaran dari poin yang 242. Jadi polisi menyampaikan 4 pasal itu yang dicoba diklarifikasi ke Panji. Itu pasal-pasal dari KUHP yang baru. Kira-kira begitu. Materi yang diduga penistaan agama itu yang bagian mana ya Bang, kalau boleh diperinci? Terkait soal apa materinya? Kami juga kurang paham, tapi kalau lihat dari pertanyaannya yang disampaikan itu soal terkait dengan memilih pemimpin atau pejabat publik, lalu soal sholat safar yang di pesawat itu, lanjutan dari soal memilih pemimpin. Panji kan juga menyampaikan analoginya, lalu juga materi soal tadi seperti saya bilang soal pemberian izin tambang kepada 2 ormas Muhammadiyah dan PBNU. Lalu juga soal materi terkait dengan banyak artis yang terpilih jadi pejabat di Jawa Barat. Gitu. Respon Bang Panji gimana Bang? Setelah tadi kan dibeberkan juga kalau video-videonya yang diduga memiliki tindak pidana itu seperti apa? Ya, saya tadi menjalani prosesnya, saya coba untuk jawab pertanyaan dari polisi sebaik mungkin. Saya ada pada posisi tidak merasa melakukan penistaan agama. Jadi prosesnya tadi jalan dengan cukup lancar, pertanyaannya terjawab dan ya kita ikutin prosesnya aja. Seseru dan semenyenangkan yang Bang Panji bilang tadi belum? Sesuai sebelum tadi kan berekspektasi seseru dan semenyenangkan itu. Seseru Ya akhirnya capek lah AC. Ya intinya prosesnya berjalan dengan lancar.
Saya nggak punya deskripsi yang lebih tepat itu menggambarkannya, kayaknya kurang tepat juga untuk digambarkan seru. Pokoknya saya ikuti aja prosesnya dari awal sampai akhir. Sempat tadi break sebentar untuk ibadah, tapi sisanya berjalan dengan lancar. Soal proses berpikir dari Saya nambahin sedikit, mungkin gini, dari semua pertanyaan klarifikasi itu Panji bisa menjawab. Ada bahan dari Panji untuk bisa menjawab. Gitu. Panji menjelaskan soal latar belakang pertunjukan. Tadi kan ditanya soal pertunjukan kan? Panji bisa menjelaskan soal kenapa memilih nama Mensrea, ya kan? Dan judulnya tidak hanya Mensrea, tetapi secara lengkap adalah Mensrea. Dijamin. Itu tadi penjelasan dari Komika Tunggal Panji Pragiwaksono bersama dengan penasihat hukumnya Haris Azhar yang telah menjalani proses klarifikasi di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Mapolda Metro Jaya Jakarta Selatan. Tadi proses berjalan dari awalnya berlangsung pukul 10 pagi lewat 10 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sepenuhnya ini berkaitan langsung dengan klarifikasi atas laporan yang disampaikan beberapa pihak kepada Panji dengan pasal-pasal, ada 4 pasal yang pada intinya menggambarkan ada dugaan penghasutan maupun juga dugaan penodaan agama dalam acara komika yang dia bawakan Mensrea dan kemudian masuk dalam tayangan via media sosial maupun juga lewat jaringan internet. Saya sekarang kasih giliran Mas Julius kalau begitu, melihat penjelasan tadi kemudian mengukur lagi aspek formil dari kasus ini. Dari klarifikasi yang diagendakan sekarang, apa yang menjadi benang merah menurut Anda? Oke, jadi yang pasti ada satu forum klarifikasi itu tegas di KUHP lama ataupun KUHP baru itu bukan menjadi bagian dari hukum acara pidana ya. Dia bukan penyelidikan, bukan juga penyidikan, tetapi untuk memastikan bahwa peristiwa yang dilaporkan ini masuk dalam konteks pidana atau tidak itu dulu. Jadi supaya tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih daripada itu dan melanggar hukum acara pidana. Dari cerita Panji dan juga Haris Azhar barusan yang ditanyakan adalah peristiwa kaitannya dengan konteks dan perspektif. Maka kalau kita lihat dari model pertanyaannya seperti itu, berarti ini juga harusnya bukan dalam satu ranah penyelidikan. Tapi ingin dipahami dulu, ini konteksnya apa, ini ceritanya apa, lengkapnya seperti apa. Ada satu konteks kebebasan berekspresi dalam bidang seni, yaitu komedi, dilakukan oleh Panji dalam satu forum itu berbayar, dan perspektifnya itu memang ada kritik yang segala macam, tapi yang perlu kita pertajam juga di sini adalah konteks itu bukan dalam konteks personalitas Panji untuk kemudian menyerang personal lain. Karena kalau kita bicara soal defamasi, kita bicara soal penghinaan, hate speech, ada hate crime di situ, maka unsur personalitas menyerang personal itu harus diuji. Karena kalau tidak ada itu, maka sepatutnya ini tidak merupakan ranah dari tindak pidana. Dan Anda merasa tidak serta-merta langsung naik status karena bagian awal penyelidikan saja belum gitu? Tidak, itu satu. Yang kedua justru kami melihat tadi Pak Arianto, kami mengikuti beliau ketika menyusun peraturan Kapolri itu. Bagaimana ketika Polri memiliki kewenangan di bidang kemasyarakatan gitu ya, selain pelayanan masyarakat, Kamtipmas ini tidak masuk ke dalam satu hukum acara pidana, maka harus ada satu forum. Dalam konteks hak asasi manusia, kebebasan berekspresi yang ingin diuji, maka forumnya tidak boleh forum pidana dulu. Dia forumnya forum kebebasan berekspresi. Klarifikasi ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan uji dari konteks komedi yang diajukan Panji. Makanya saya katakan ini harusnya dipertegas bahwa ini bukan merupakan bagian dari hukum acara pidana, justru untuk memperjelas konteks dari peristiwa yang dilaporkan dan kemudian dijelaskan oleh Panji. Nah, dengan konteks itu tadi, maka kemudian kita akan masuk ke aspek materialnya sekarang, Pak Ari. Kalau melihat pasalnya, pasal yang dijerat atau yang dialamatkan kepada Panji ini oleh para pelapor, ada 4 pasal di situ. Secara material, apakah bisa dilakukan proses hukum lebih lanjut alias bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan atau tidak? Tapi jawabnya nanti, kita jeda dulu. Tetap di Kompas TV. Sekarang soal substansinya, Pak Ari. Kalau menurut Anda di 4 pasal dialamatkan ada dugaan penghasutan, penodaan agama di situ, menurut Anda sudah terpenuhi atau tidak dari apa yang dilakukan Panji? Ya pasti nggak bisa saya katakan sekarang, Pak. Itu tergantung daripada nanti apa yang disampaikan itu buktinya, kemudian keterangan saksi, dan kemudian polisi nggak bisa menentukan sendiri itu, Pak. Karena ini pasal debatable. Jadi dia mesti nyari ahli semua ahli bahasa, ahli komunikasi, ahli ini dan sebagainya, dipanggil semua, kumpulkan, dibanding-bandingkan, oh berarti ini masuk pasal apa tidak.
Kalau masuk pasal ya berarti baru naik penyidikan. Tapi kalau tidak ya langsung dihentikan. Untungnya Pak sekarang itu kan ada channel RJ Pak. RJ itu sekarang KUHP yang baru boleh dilakukan di tahap penyelidikan. Nah itu celah yang besar sekali bagi polisi sekarang untuk tidak terlalu ambil risiko ya gitu ya Pak. Pasti dia menawarkan ini loh, kamu yang lapor gini, yang dilaporkan gini, ternyata dia niatnya nggak gitu. Kamu lebih baik ini damai aja karena kalau diteruskan ya ini nanti jadi perdebatan panjang. Gitu Pak kira-kira. Kalau ahlinya Pak, menurut Anda siapa yang memungkinkan untuk bisa ditelusuri oleh polisi? Karena yang juga jadi debatable adalah soal tangkapan layar yang jadi bukti yang disampaikan pelapor disebut seperti bajakan Pak. Kang Asep tadi bisa dipanggil. Pandangan dia mengenai kayak gini ini masuk unsur pidana apa tidak? Ahli pidana, kemudian ahli HAM. Pak Julius mungkin bisa dipanggil Pak. Ini menurut HAM nih melanggar apa enggak? Ahli telekomunikasi yang bikin telekomunikasi dia asalkan bukan Pak Roy aja ya. Jadi itu. Sebut lagi yang lain, oke. Jadi di situ dia akan bisa menentukan Pak. Oh ini masuk apa enggak, penyidik bisa percaya sama dia kan gitu. Harus dari dua pihak Pak. Ahli yang kira-kira memihak sana memihak sini panggil dua-duanya gitu supaya kita tidak salah arah. Kira-kira begitu Pak. Jadi, Mas Julius ngerasa substansinya udah masuk belum kalau melihat kasusnya seperti ini? Kalau saya melihat model laporannya dan juga pasal yang disebutkan tadi, maka harusnya itu tidak bisa. Kenapa? Basis dasar hukum dari apa yang dilakukan Panji, peristiwanya harus menggunakan pasal 19 ICCPR, Covenant tentang hak sipil dan politik. Di mana di situ kebebasan berekspresi diatur bahwa ini adalah ekspresi seni. Saya kasih contoh berkali-kali ketika kita nonton sirkus menggunakan pedang panjang gitu loh, dihunuskan kepada teman dan segala macam, apakah itu bisa dipidana? Tentu tidak, karena konteksnya adalah seni pertunjukan sirkus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal pasal-pasal yang kemudian disebutkan tadi. Ingat KUHP lama kepada KUHP baru, konversi Undang-Undang ITE pasal 27, 28, 29 itu harus berbasis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 105 PUU 22 tahun 2024. Di mana ketika kita menyebutkan defamasi, pencemaran nama baik, maka dia tidak boleh berdiri tanpa unsur personalitas. Tidak boleh ada menyerang jabatan, menyerang institusi, menyerang lembaga. Itu spesifik langsung kehormatan terhadap personal. Yang artinya namanya harus disebutin, ditunjukin dan segala macam. Nah soal RJ, Tifal, saya pikir forumnya tidak perlu sampai sejauh RJ. Tetapi forum klarifikasi ini bisa dimanfaatkan jadi terobosan baru untuk mengklarifikasi dalam konteks kebebasan berekspresi tadi. Jadi tidak perlu memasuki ranah penyidikan pidana. Gitu, terakhirnya berarti Anda merasa bahwa ini tidak perlu ditindaklanjuti ke penyidikan, mengingat ada beberapa pihak juga, baik itu Wapres dari pihak DPR juga merasa bahwa ini bagian dari seni juga. Apakah masih perlu ditindaklanjuti untuk memenuhi aspek formalnya saja dulu? Tentu tidak. Formalitas itu tidak lebih penting daripada keadilan yang substantif dan utamanya soal edukasi publik dan persepsi tentang hak asasi manusia, Tifal. Itu yang lebih penting. Oke, Mas Julius, terima kasih sudah berbagi perspektif. Pak Ari, terima kasih juga ya sudah bergabung bersama kami lewat sambungan dalam jaringan. Sehat selalu semuanya. Selamat malam.